ibadah online sekolah minggu kita hari ini adik-adik ya. Yuk kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan dan menyembah kepada Tuhan tentunya adik-adik. Kita mau berdoa dulu yuk sebelum kita mulai ibadah kita. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami diberikan kesehatan, kami diberikan tubuh yang bugar Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau mengucap syukur, kami mau angkat pujian kami Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan hari ini Tuhan kami bersuka cita dan menyembah kepada Engkau dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau angkat pujian Bing Bang Bang. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau tepuk tangan. Kita nyanyi dengan semangat dan penuh sukacita ya Kak Ahen ya. Ya, betul. Tepuk tangan adik-adik. Bing Bang Bang. Bing Bang Bang. Bing Bang Bang. Tak perlu aku bimbang. Bang Bing Bung. Bang Bing Bung. Tak perlu aku bingung. Tang ting tung. Tang ting tung. Sungguh aku beruntung karena Tuhan Yesus dekat padaku. Tak perlu aku, tak perlu aku terbang ke langit yang biru untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesusku. Tak perlu ku mendayung sampai seberang lautan untuk dapat bertemu dengan Tuhanku. Dia ada di mana Kak? Dia ada di hatiku. Dia ada di mulutku. Dia ada di doaku. Dia ada di mana aku ada. Bing Bang Bang. Bing Bang Bang. Bing Bang Bang. Tak perlu aku bimbang. Bam bim bum. Bam bim bum. Tak perlu aku bingung. Tang ting tung. Tang ting tung. Sungguh aku beruntung karena Tuhan Yesus dekat padaku. Tak perlu aku terbang ke langit yang biru. Tak perlu aku terbang ke langit yang biru untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesusku. Tak perlu ku mendayung sampai seberang lautan untuk dapat bertemu dengan Tuhanku. Dia ada di hatiku. Dia ada di mulutku. Dia ada di doaku. Dia ada di mana aku ada. Di mana aku ada. Di mana aku ada. Sekali lagi. Di mana aku ada. Yeay. Yuk adik-adik, kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Yuk Kak Ahen, kita mau sungguh-sungguh ya. Ya, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo Kakak Ica. Kita mau angkat pujian, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang
kita sebelum kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami Tuhan masih diberikan waktu untuk memuji-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah firman-Mu Tuhan sungguh menjadi penolong, menjadi penuntun hidup kami. Berkati juga Tuhan kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, ketemu lagi sama aku Kak Ica. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan karena tadi kita udah puji-pujian, kita udah menyembah sama Tuhan. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, cerita minggu ini tuh cerita tentang seorang ibu bernama Ibu Tabita dan seorang bapak bernama Bapak Petrus. Nah, Ibu Tabita ini tinggal di kota yang namanya Kota Yope. Kota Yope ini tuh letaknya di pinggir pantai. Kalau di pinggir pantai, pekerjaan orang-orang sekitar situ udah pasti seorang nelayan. Nelayan itu tugasnya untuk mengambil ikan, pokoknya hewan-hewan laut deh nanti untuk dijual. Tapi pekerjaan nelayan itu tuh nggak gampang loh, karena belum tentu setiap dia pergi ke laut dapat ikannya. Belum lagi nanti di tengah laut gelombangnya tinggi, ada badai, jadi itu suatu pekerjaan yang bisa mengancam nyawa. Itu sebabnya keluarga-keluarga yang tinggal di pinggir pantai itu banyak yang susah makan, gak pernah beli baju baru karena dia itu hidupnya susah, untuk makan aja belum tentu kenyang. Belum lagi untuk keluarga yang bapaknya atau ayahnya itu sudah meninggal, jadi hanya ibunya yang bekerja. Walaupun ibunya bisa bekerja ya, tapi kan tenaga perempuan di bawah tenaga laki-laki. Gimana sih keadaan anak saat itu? Ternyata anak-anak di situ kalau makan itu nggak pernah kenyang, nggak pernah ngerasain perut yang kekenyangan, nggak pernah beli baju baru. Begitu juga dengan ibu-ibunya yang di sana, ibu-ibu yang nggak ada suami, itu namanya janda ya. Jadi janda-janda di sana itu nggak punya baju baru, nggak punya, pokoknya hidup mereka sederhana banget deh. Nah, Ibu Tabita ini itu adalah orang yang sangat baik bagi orang-orang di Kota Yope, karena Ibu Tabita ini yang suka datang ke rumah-rumah, suka, nih ada makanan, ini ada baju baru, nanti pokoknya Ibu Tabita selalu kayak gitu deh kalau datang ke rumah-rumah. Jadi Ibu Tabita itu adalah seorang yang disayangin di Kota Yope. Suatu hari Ibu Tabita ini jatuh sakit. Karena Ibu Tabita ini sendirian, akhirnya yang merawat Ibu Tabita ini adalah warga Kota Yope tadi. Jadi ibu-ibu di sana tuh bergantian, kayak hari ini aku yang jagain, nanti besokannya orang lain yang jagain, begitu terus. Tapi karena sakitnya nggak sembuh-sembuh, akhirnya Ibu Tabita ini meninggal. Ibu Tabita ini meninggal, semua orang di Kota Yope itu nangis. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, mereka semua nangis karena merasa kehilangan, karena Ibu Tabita ini sangat baik sama mereka. Mereka nangis, akhirnya Ibu Tabita ini dibaringkan di kamarnya. Ada salah satu ibu yang teringat dengan Bapak Petrus. Bapak Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Mereka tahu kalau Bapak Petrus ini lagi ada di kota yang namanya Kota Lida. Kota Lida ini letaknya tuh nggak jauh dari Kota Yope. Akhirnya mereka janjian kayak, ayo yuk kita ke Kota Lida, panggil Bapak Petrus untuk berdoa untuk Ibu Tabita. Akhirnya mereka semua pergi ke Kota Lida. Sampai di sana mereka bertemu dengan Bapak Petrus. Nah, mereka langsung bilang, Bapak Petrus, ayo ke Kota Yope, kita harus berdoa untuk Ibu Tabita karena Ibu Tabita ini seorang yang baik. Bapak lihat deh, ini baju yang aku dikasih ini tuh dikasih sama Ibu Tabita, jadi tolong ya Pak, tolong ke Kota Yope untuk doain Ibu Tabita. Nah, Bapak Petrus kayak oke kita jalan sekarang. Sampainya di Kota Yope, di rumahnya Ibu Tabita, Bapak Petrus ini ngelihat kalau Ibu Tabita sudah tiduran di kamarnya. Dan semua ternyata Bapak Petrus ini kaget, ramai banget ternyata yang nangis-nangis di sana, semua orang pada nangis. Akhirnya
Bapak Petrus percaya bahwa Ibu Tabita ini adalah orang yang baik. Setelah Bapak Petrus masuk ke kamarnya, Ibu Tabita, Bapak Petrus minta untuk semua orang tenang dulu, jangan ada yang nangis, suruh keluar dari kamarnya karena Bapak Petrus mau berdoa untuk Ibu Tabita. Setelah mereka semua keluar, Bapak Petrus berdoa kepada Tuhan, dan selesai Bapak Petrus berdoa, Bapak Petrus berkata, "Hai Tabita, bangkitlah." Nah, selesai ngomong itu, si Ibu Tabita yang tadinya merem jadi melek lagi, udah bisa duduk dan bisa ngeliatin si Bapak Petrus, dan Bapak Petrus bilang, "Puji Tuhan, Ibu Tabita bisa bangkit." Setelah itu si Bapak Petrus manggil semua ibu-ibu yang tadi di luar, semua orang bilang, "Nih, masuk. Ibu Tabita udah sembuh dari sakitnya dan bangkit lagi." Mereka semua bersyukur, mereka semua memanjatkan doa karena mereka percaya bahwa kekuatan doa Ibu Tabita bisa sembuh. Nah, cerita hari ini banyak nih yang bisa kita pelajarin. Kalau dari Ibu Tabita kita bisa belajar untuk peduli dengan lingkungan, orang sekitar, misalnya ada yang perlu dibantu, kita harus bantu. Kalau dari Bapak Petrus kita belajar kalau semua hal yang kita alamin, kita ngerasa susah, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan tolong tepat pada waktunya. Nah, ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 65 ayat 3. Mazmur 65 ayat 3. Bunyinya, "Engkau yang mendengarkan doa." Sekali lagi bunyinya, "Engkau yang mendengarkan doa." Nah, ayat hafalannya jangan lupa dihafalin biar kita bisa semakin mendekat dengan Tuhan. Lalu sekarang kita mau tutup dalam doa, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami bisa mendengarkan firman-Mu walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan firman yang disampaikan hari ini dapat menjadi pelajaran untuk kami. Berkati juga untuk kedua orang tua kami, pekerjaannya dan kesehatannya, dan juga untuk kami semua Tuhan, kesehatannya terutama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada semuanya.